Oke, welcome back to my channel. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Alfian ZX. Kita akan membahas tentang kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor, dan mitos di sekitar kita. Seperti biasa, di part pertama kita akan membahas tentang kisah. Kemarin kita sudah membahas tentang Tumbal Pemuja Tuyul. Dan seperti biasa, sekarang kita dapat lagi kisah dari narasumber kita. Nah, kisah ini kita akan beri judul Pengasihan Susuk Kuntilanak. Oke, di part pertama kali ini menceritakan tentang perempuan di kampung halaman teman sekolah saya ini, bahwa dirinya melakukan pengasihan susuk kuntilanak. Bagaimana ceritanya? Langsung saja. Jadi kisah ini didapat dari teman sekolah saya. Dia bercerita bahwa dulunya ada seorang perempuan di desanya sendiri, bahwasanya tidak percaya diri dengan fisiknya yang dirasa kurang menarik. Jadi ada wanita di kampungnya, remaja, namun karena fisiknya ini, jadi dia tidak percaya diri, mungkin kurang menarik gitu ya. Nah, sang wanita tersebut kerap sekali dihina secara fisik dan secara terang-terangan, membuli ataupun menggibahnya di belakang. Jadi orang-orang menggibahnya, membuli, baik secara terang-terangan ataupun di belakang, ngomongin di belakang ya. Sang wanita sebenarnya mungkin biasa-biasa saja menurut sebagian orang, atau tidak dimasukkan ke dalam hati karena orangnya agak pendiam. Namun ternyata anggapan itu salah. Jadi dikiranya diomongin biasa saja, tapi ternyata dipendam dalam hati, ya kan. Wanita itu merasa sakit hati. Sang wanita sebenarnya merasa sangat sakit hati atas perlakuan maupun perkataan dari orang-orang di kampungnya tersebut. Jadi seperti yang saya katakan tadi, perempuan itu sangat sakit hati ya, walaupun dia tidak pernah menjawab bulian atau cacian dari orang-orang, tapi dia disimpan di dalam hatinya. Lalu pada saat yang lain, dia lalu pergi merantau. Hampir 3 tahun ia tidak pulang, padahal masih satu kota. Dia merantaunya satu kota ya, masih satu wilayah gitu ya, masih. Orang-orang pun banyak yang tidak terlalu mengetahui tentang kabar sang wanita tersebut. Jadi orang-orang, karena dia tidak begitu populer ataupun gimana, orang-orang cuek-cuek saja mungkin ya, seperti itu kali ya. Hanya pihak dari keluarganya yang menjenguk dirinya di perantauan. Jadi emak bapaknya atau adiknya hanya yang berkunjung ke sana. Jadi ini tidak pernah pulang selama 3 tahun. Bahkan sang keluarga di kampungnya sendiri itu malah disuruh menyusul ke sana. Kalau pengen lihat gitu ya, kasarannya ya, pengen ngerti keadaannya ya datang saja gitu ke tempat kerjanya, mungkin seperti itu. Jadi usut punya usut, dia bekerja di salah satu salon kecantikan. Nah, pada tahun keempat setelah lebaran, barulah ia menyempatkan pulang atas kemauan dia sendiri. Jadi merasa dia, wah sudah cukup ini lama merantau kok nggak pulang. Ya sudah, dia mencoba untuk pulang atas kemauan dia sendiri, tidak ada paksaan dari keluarga, rujukan ataupun apapun. Dia melakukannya sendiri, melakukan pulang kampung sendiri. Sekian lama tak menampakkan diri di kampung halamannya, ini hampir semua orang terheran-heran melihat parasnya yang berbeda sangat jauh
waktu sebelum ia merantau. Jadi perubahan drastis 360 derajat nih. Orang-orang yang dulunya menghina, mencaci maki, pasti dong merasa malu, ya kan? Kini paras wajahnya begitu cantik dan berseri, dan kulitnya kuning langsat dan bersih, membuat semua orang terheran-heran dan terkagum-kagum. Setelah melihat perubahan itu, banyak orang yang memujinya ya, bahkan yang dahulu menghinanya kini tidak lagi membuli dirinya. Jadi setelah dirinya berproses seperti itu, melihat tampilannya yang baru, yang lebih kinclong, yang lebih berseri dan lebih cantik, maka orang-orang pun terdiam, terheran-heran, terkagum-kagum. Tidak ada yang membuli sekarang ya, bahkan semuanya mengagumi. Jadi perubahan drastis itu tidak hanya menghebohkan kampungnya, namun sampai terdengar ke kota tetangga desanya. Jadi perihal kecantikan ini dia pemenang Miss Universe ya. Jadi setelah dia merasa cantik, langsung populer namanya karena terkenal dengan kecantikannya dan parasnya yang begitu indah. Jadi hampir semua pemuda mencoba ingin mendekati dan memilikinya. Namun dirinya tidak semudah itu untuk menerima laki-laki yang datang padanya. Apalagi dirinya masih ingat dengan orang yang dulu mengejeknya. Ia simpan rasa sakit hati itu sampai sekarang. Jadi walaupun ada yang merayu, menggombal ataupun melamar sekalipun, dia tidak segampang itu. Dia pengen membuktikan, memamerkan tentang kecantikannya, parasnya yang begitu aduhai kepada orang-orang yang dulunya membuli, yang membuatnya sakit hati. Dia pengen mungkin balas dendam kali ya. Oke, begitu saja. Ini pembahasan di part 1 awalan dulu ya. Nanti kita sambung ke part 2. Oke. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke media sosial kalian. Oke. Terima kasih.